Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putra Prasetyo. Saya dari kelas K02, NIM 180388201071. Baiklah, pada kesempatan kali ini di mata kuliah psikolinguistik, saya akan menjelaskan tentang materi yang membahas keterkaitan landasan neurologis bahasa dan pemerolehan bahasa. Bahasa merupakan suatu sistem bunyi yang bermakna yang kemudian digunakan oleh sekelompok manusia untuk berkomunikasi. Pengertian bahasa menurut Harimurti Kridalaksana tahun 1985. Landasan neurologis merupakan suatu landasan yang isinya membahas mengenai kaitan otak manusia dan pemerolehan bahasa. Lalu yang terakhir, apa itu pemerolehan bahasa? Pemerolehan bahasa itu ialah suatu proses bagaimana seorang anak ataupun individu dalam memproduksi atau menghasilkan bahasanya. Kalau kita ingat kembali pada landasan neurologis yang telah dibahas minggu lalu, kita mendapati 3 hipotesis. Ada hipotesis nurani, hipotesis tabula rasa, dan hipotesis kognitif. Keterkaitan dengan pemerolehan bahasa itu terdapat pada pendapatnya dari Chomsky pada tahun 2008. Di bukunya halaman 24, Chomsky berpendapat bahwa manusia memperoleh dan melahirkan bahasanya itu melalui otak. Lalu menurut Khair pada tahun 2003, proses pemerolehan bahasa itu dimulai dari enkode semantik, lalu dilanjutkan dengan enkode gramatik, dan dilanjutkan dengan enkode fonologi, lalu dekode fonologi, dekode gramatik, baru dekode semantik. Enkode merupakan suatu penyandian sandi kiriman yang akan menjadi stimulus oleh otak manusia, dan dekode merupakan bahasa penyesuaian dari hasil stimulus yang diterima. Berdasarkan landasan neurologis, sistem saraf kita terbagi atas 2. Yang pertama itu tulang belakang yang berfungsi sebagai penggerak fisik dan mental. Jadi ketika kita bergerak, mental kita itu ada kaitannya dengan tulang belakang. Lalu yang kedua adalah otak. Jadi sistem saraf manusia itu yang paling penting itu ada 2. Yang pertama otak, lalu yang kedua sumsum tulang belakang. Lalu kaitannya dengan pemerolehan bahasa itu terletak pada otak yang berfungsi sebagai pengatur segala sistem saraf pendarahan, terus pemerolehan bahasa, bagaimana seseorang menghasilkan bahasa, memproduksi bahasa. Baik, kita berfokus pada bagian otak. Bagian otak terdiri atas 3 bagian. Pertama, otak besar, cerebrum, otak kecil, cerebrum, dan batang otak. Namun di sini kita memfokuskan pada bagian otak yang berperan penting ataupun berperan besar dalam pemerolehan bahasa, yaitu terdapat pada korteks cerebral yang terdapat pada otak besar atau cerebrum. Korteks cerebral ini merupakan gumpalan putih, merupakan inti dari otak yang dapat berperan penting, bahkan berperan sangat penting dalam pemerolehan bahasa. Pada otak tersendiri memiliki sistem sarafnya yang berperan penting dalam pemerolehan bahasa ini. Yang pertama itu ada daerah Broca namanya, terus daerah Wernicke, dan yang terakhir itu daerah korteks superior, di mana tiap-tiap daerah ini memiliki peran dalam memperoleh bahasa. Jadi apabila input yang diterima oleh korteks primer pendengaran itu merupakan ucapan lisan melalui lobe temporal, lalu diolah di korteks primer ataupun pendengaran, di daerah Wernicke ini segala sesuatu yang kita terima ataupun stimulus yang kita terima itu diolah di daerah Wernicke, lalu diinterpretasikan ataupun diimplementasikan dalam bentuk suku kata, frasa, klausa, dan akhirnya jadi kalimat. Ketika kita telah menerima itu, ada 2 kemungkinan. Yang pertama itu
eh, bisa berupa informasi, ujaran seseorang itu ataupun ujaran dari yang kita dengar, stimulus yang kita terima itu bisa berupa informasi, di mana informasi itu dapat kita terima dan itu langsung menuju memori untuk disimpan. Jika berupa ujaran yang perlu tanggapan, nanti yang berperan di sini adalah daerah Broca. Daerah Broca itu ada fiber namanya kalkulus akurat yang akan mengakomodir ataupun yang akan mengklaim apa pertanyaan ataupun stimulus yang diterima oleh otak dan apa yang seharusnya kita mengklaim apa pertanyaan ataupun stimulus yang diterima oleh otak dan apa yang seharusnya kita tanggapi. Dari yang seharusnya kita tanggapi itu merupakan pengalaman-pengalaman dari segala yang telah kita dengar. Contoh, ketika kita ditanya, "Kamu sudah makan?" Kita hanya bisa menjawab pertama kali pikiran pasti antara sudah atau belum. Sudah karena tadi makan ini, belum karena tadi ada kesibukan ini. Itu semua diatur oleh otak kita. Betapa pentingnya struktur otak kita sehingga kita tidak dapat berpikir. Sungguh mustahil ketika tidak ada sistem saraf atau bahkan sistem saraf kita rusak, sungguh mustahil kita bisa menanggapi segala stimulus yang masuk. Lalu kita sedikit membahas tentang pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa ada yang mengatakan tentang bahasa ibu, ada yang mengatakan bahasa kedua. Bahasa ibu, apa itu bahasa ibu? Bahasa ibu merupakan bahasa yang pertama kali kita pegang, pertama kali kita pahami, pertama kali kita gunakan. Biasanya bahasa ibu itu dilahirkan dari keluarga. Misalnya keluarga kita orang Melayu, terus nanti terbawa karena sering berkomunikasi bercanda gurau sama kita sebagai anaknya menggunakan bahasa tersebut, akhirnya ke bawah-bawah. Maka itu seringkali ketika di sekolah gitu ada penyesuaian. Ketika di sekolah berbicara bahasa Indonesia, kadang kita juga belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin ataupun bahasa Perancis. Nah, bahasa-bahasa tersebut itulah merupakan bahasa kedua, karena bahasa ibu ataupun bahasa pertama kita adalah bahasa yang dari keluarga, yang diturunkan dari keluarga, tergantung suku keluarganya masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.